meningkatkan mitigasi risiko lah. Seperti kita tahu mereka naik perahu sampai 4-5 jam, 8 jam ke area terpencil. Di beberapa daerah kita tahu isu keamanan juga menjadi satu prioritas yang perlu kita pikirkan. Nah, pelatihan atau lokal 2 hari inilah tujuannya untuk meningkatkan kapasitasnya mereka. Yayasan Care Peduli selaku mitra pendamping menggelar lokakarya peningkatan kapasitas keamanan dan keselamatan kerja bagi staf pelaksana program Kampung Sehat Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amukme dan Kamoro atau YPMAK, pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia. Kegiatan yang bertujuan memperkuat mitigasi risiko di lapangan ini berlangsung selama 2 hari, yakni pada tanggal 2 dan 3 Maret 2026 bertempat di Swiss Bell in Timika. Lokakarya ini diikuti oleh 3 mitra pelaksana utama program Kampung Sehat, yaitu Yayasan Rumsram, Yayasan Papua Lestari, dan Yayasan Ekologi Papua. Para peserta dibekali dengan berbagai materi teknis dan praktis, diantaranya teknik navigasi dasar atau membaca kompas, pemahaman konteks keamanan wilayah tugas, prosedur standar operasional perjalanan aman, dan simulasi menghadapi situasi darurat, seperti kerumunan massa yang tak terkendali, prosedur evakuasi, hingga penanganan kebakaran. Project Manager Yayasan Care Peduli, Tengku Rothan, mengatakan bahwa agenda utama kegiatan ini adalah meningkatkan kewaspadaan serta kapasitas manajemen dan staf lapangan. Hal ini krusial mengingat karakteristik geografis wilayah kerja di Mimika yang menantang. Selain simulasi fisik, lokakarya ini juga menjadi ajang evaluasi pelaksanaan program tahun pertama. Peserta melakukan audit kelengkapan peralatan standar yang wajib dibawa ke lapangan, serta memperketat prosedur safety briefing sebelum keberangkatan. Kita kan tahu bahwa kegiatan Kampung Sehat ini berada di banyak kampung ya. Yang saya pikir 18 kampung, bahwa kemudian mereka menjalankan rutinitas itu untuk sampai ke kampung sendiri mereka cukup banyak menempuh hal-hal yang beresiko. Nah, makanya pelatihan ini diharapkan menjadi satu bentuk meningkatkan mitigasi risiko lah kepada teman-teman yang bekerja di lapangan, baik itu melalui darat, udara, dan laut. Seperti kita tahu mereka naik perahu sampai 4-5 jam, 8 jam ke area terpencil, dan juga di beberapa daerah kita tahu isu keamanan juga menjadi satu prioritas yang perlu kita pikirkan. Nah, pelatihan atau lokal 2 hari inilah tujuannya untuk meningkatkan kapasitasnya mereka agar mereka lebih paham kebutuhan mereka terkait keamanan dan keselamatan kerja, kemudian barang-barang apa saja yang perlu mereka siapkan pada saat mau berangkat, kemudian drillingnya seperti apa, latihannya, kemudian SOP yang sudah kita bangun di tahun pertama, harapannya di tahun kedua ini bisa diimplementasikan. Kita akan lebih lebih proper lagi, lebih siap lagi untuk masalah kebutuhan-kebutuhan yang perlu teman-teman adakan saat sebelum perjalanan. Jadi bukan hanya kebutuhan peralatan, tapi sudah ada juga untuk safety briefingnya sebelum mereka berangkat. Nah, itu perlu teman-teman lakukan. Ya, di tahun pertama memang alhamdulillah tidak ada kejadian yang ini ya, tapi paling tidak ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan bagaimana perjalanan program Kampung Sehat tahun kedua akan lebih baik seperti itu. Melalui peningkatan kapasitas keamanan dan keselamatan kerja ini, seluruh mitra pelaksana diharapkan dapat bekerja lebih profesional dan tangguh. Dengan mitigasi risiko yang matang, pelayanan kesehatan kepada masyarakat di kampung-kampung terpencil di Mimika diharapkan tetap berjalan aman, lancar, dan optimal. Mujiono, Restu Andri melaporkan.